Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Gibran akui sudah mulai bahas kabinet bersama Prabowo. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah mulai membicarakan komposisi kabinet di pemerintahan berikutnya setelah dinyatakan menang Pilpres 2024 oleh KPU. Gibran mengaku sudah membicarakan itu saat bertemu Prabowo di Jakarta pada Jumat, tanggal 22 Maret silam. Pembicaraan banyak soal kabinet, ya salah satunya itu, kata Gibran di Solo, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Gibran belum mau bicara banyak tentang komposisi kabinet yang dibahas bersama Prabowo. Begitupun saat ditanya soal partai di luar koalisi Indonesia Maju yang akan bergabung dalam pemerintahan, dia hanya menjawab singkat. Ya, partai lain juga ya, kata dia. Pasangan Capres-Cawapres terpilih Prabowo dan Gibran bertemu pada Jumat, 22/3, mereka bertemu seraya buka puasa bersama di Jakarta Selatan. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa pertemuan mereka juga sekaligus syukuran ulang tahun putra Prabowo. Pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran sore tadi pukul 17.00 sampai 18.00 lanjut buka puasa bersama sekalian syukuran ulang tahun Mas Didit, anak Prabowo, di daerah Jaksel, kata Aminuddin melalui pesan singkat. Prabowo turut mengunggah sejumlah foto saat pertemuan dengan Gibran di Instagram miliknya. Mereka terlihat berbincang berdua dengan semringah. Prabowo Gibran merupakan pasangan Capres-Cawapres pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pada tanggal 20 Maret lalu di Jakarta. Prabowo Gibran dinyatakan meraih suara terbanyak. Mereka mengalahkan dua pasangan lain yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kabar yang kedua, ramai kabar Jokowi ikut susun kabinet Prabowo Gibran, Istana bantah. Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwi Payana membantah kabar keterlibatan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran. Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024, kata Ari, dalam pesan singkat, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Ia juga menegaskan Jokowi saat ini fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintah dan pembangunan sampai akhir masa jabatan tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sebagaimana yang diketahui dari isu yang berkembang, Jokowi dikabarkan mengajukan sejumlah nama untuk menjabat di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini juga dibantah oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan penyusunan menteri merupakan hak Presiden terpilih. Belum ada pembicaraan itu, intervensi Jokowi menyusun kabinet baru, yang menyusun ya Pak Prabowo dong, kata Gibran di Balai Kota Solo, melansir Detik Jateng, dikutip Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Kabar yang ketiga, Sandiaga jogging teriak, Presiden terpilih, saat lewat rumah Prabowo. Politikus PPP sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terlihat melintasi rumah kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto ketika berlari sore bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin. Pada momen itu, Sandiaga dan Budi terlihat berteriak, Pak Prabowo. Kita sekarang melintasi Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mari kita sapa. 3, 2, 1. Sore Pak Prabowo, kata Sandi ketika sembari mengangkat kedua tangannya seperti yang dilihat dari akun media sosial Instagramnya, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Sandiaga juga memamerkan telah berlari sejauh 7 km bersama Budi pada kesempatan tersebut. Ia membicarakan soal kuliner sehat untuk berbuka puasa ketika lari bersama Budi. Budi menjawab contoh kuliner sehat yakni berbuka puasa dengan kurma lalu dilanjutkan makan sayur asam. Sandi juga menuliskan keterangan dalam momen itu untuk mengingatkan masyarakat tetap berolahraga jelang buka puasa. Gak kerasa udah lari 7 km sambil ngobrol-ngobrol tentang kuliner sehat Indonesia ala Pak Menkes. Seru banget, next ngabuburit bareng siapa nih? Gus, jangan lupa ya.
meski sedang puasa sempetin olahraga sebentar sebelum berbuka, kata dia. PPP pada Pilpres 2024 mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD bersama PDIP, Perindo, dan Hanura. Sandiaga sendiri sebelumnya dikenal sebagai kader Gerindra sebelum hijrah ke PPP sebelum gelaran pemilu 2024 ini. Kabar yang ketiga, sebut Megawati dan Prabowo mungkin bertemu, kata politikus PDIP, hubungan mereka baik. Politikus PDIP Junimat Girsang menyambut baik apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto bisa bertemu. Ia melihat, pertemuan antar kedua tokoh politik itu memungkinkan terjadi karena mereka tidak memiliki masalah secara pribadi. Karena dari dulu memang sudah bersahabat, kan gitu? Enggak ada masalah. Tapi secara politik, tanyakan saja ke DPP mengenai itu. Secara pribadi hubungannya baik-baik, kata Junimat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Junimat mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Untuk itu, ia menilai, Megawati maupun Prabowo juga memandang pentingnya pertemuan tersebut demi kebaikan bangsa. Sepanjang itu untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat, mengapa tidak, kan boleh-boleh saja. Ya kita tunggu saja, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini. Kita tunggu bagaimana DPP partai bisa menyikapi ini secara baik. Ya dan semua kita ini kan baik-baik saja, katanya. Kabar yang keempat, ceritakan bagaimana AHY sakit hati kepada Anies, kata John Sitorus, musang berbulu domba. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan bahwa pihaknya beruntung meninggalkan koalisi perubahan milik Anies Baswedan. Pasalnya, jika terus bertahan, kata AHY, pihaknya hanya akan hancur lebur. Omongan AHY itu terbukti. Begitu meninggalkan koalisi Anies, dan berlabuh ke koalisi Prabowo Subianto, AHY langsung dilirik pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan memberikan jabatan kepada putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai Menteri ATR. Pernyataan AHY yang menyindir koalisi perubahan itu turut dikomentari oleh pegiat media sosial John Sitorus. Menurutnya, langkah AHY meninggalkan Anies sudah benar. Apalagi AHY dan SBY dinilai diacuhkan oleh Anies. AHY benar juga sih. Andai terus jadi tim hore Anies Baswedan, Demokrat pasti makin nyungsep, ungkap John Sitorus dalam cuitannya seperti dikutip suara.com, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Saya paham bagaimana perihnya sakit hati Pak SBY dan AHY kala itu. Setelah sekian lama AHY ngode-ngode agar dipinang jadi cawapres, lanjutnya. John Sitorus juga mengungkap julukan Anies adalah musang berbulu domba. Ini karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap menyepelekan AHY dan Partai Demokrat dalam koalisinya.